Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali masih di Debu Terbang Channel. Malam ini saya pengen ngobrol-ngobrol mengenai sebuah buku yang judulnya How to Be Yourself, ditulis oleh Ellen Hendriksen PhD. Judul bukunya ini adalah Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety. Jadi buku ini bercerita mengenai inner critic. Inner critic tuh otokritik ya. Kalau kita misalnya sering mengkritik diri sendiri lah, sering ada suara-suara negatif dalam diri kita tentang diri kita sendiri. Kayak misalnya, wah kamu nggak akan bisa, wah kamu kurang oke. Wah analisamu jelek, atau misalnya wah karyamu nggak bagus gitu. Ada inner critic seperti itu dalam diri kita. Ini dibahas di buku ini. Dan sebenarnya kaitannya lebih ke social anxiety. Bagaimana seseorang ini merasa gelisah, merasa cemas saat dia berada di kondisi yang mengharuskan dia berinteraksi dengan banyak orang, social anxiety. Bukunya bercerita mengenai kecemasan sosial. Kenapa orang-orang kadang-kadang dia merasa cemas, merasa gelisah saat berada pada lingkungan sosial ya, interaksi yang mengharuskan dia bertemu dengan banyak orang atau dia berada di kerumunan. Salah satunya adalah karena inner critic. Ada suara-suara negatif dalam dirinya sendiri yang menilai buruk tentang dirinya. Contoh, pada saat dia berada di lingkungan sosial, ada kritik dalam dirinya sendiri, misalnya wah kamu nggak pandai bergaul, atau wah kamu boring, nggak asik nih, kamu nggak enak nih buat ngobrol gitu. Hal-hal yang semacam itu. Nah, inner critic yang semacam itu membuat seseorang gelisah saat dia berada pada lingkungan sosial. Kalau yang saya pribadi rasakan, ini inner critic semacam ini kadang-kadang menjadi halangan besar pada saat kita pengen berkarya, baik kita berkarya di dunia lingkungan kerja kita, atau pada saat kita berkarya dalam hal yang lain-lain ya. Misalnya bikin YouTube channel seperti ini, atau kita menulis, atau hal yang semacam itu. Dengan adanya inner critic, dia bisa bagus kalau berada pada porsinya yang pas. Kayak misalnya kita membaca ulang tulisan kita sendiri, terus kita ngelihat, oh kurang runut ini misalnya. Terus oh ini kesimpulan sama logika yang dibangun pada saat pendahuluan ini kayaknya kurang pas nih gitu. Selama dia konstruktif, inner critic tuh bagus. Tetapi dia tidak bagus saat inner critic sudah berlebihan dan menjadi bumerang yang menjatuhkan rasa percaya diri kita. Salah satu cara yang ditawarkan di buku ini oleh Ellen Hendriksen dalam bukunya How to Be Yourself, cara kita untuk mengatasi inner critic ini adalah dengan revisiting inner critic. Dengan yang pertama tuh kita betul-betul menangkap apa sih yang menjadi kritik kita pada diri kita sendiri. Misalnya saat kita bikin sebuah karya, kemudian diri kita mengatakan bahwa nggak akan ada yang mau dengerin, atau misalnya ini membosankan banget, ini logikanya nggak runut, hal yang semacam itu. Yang pertama kita identifikasi dulu, kita tangkap, kita catat misalnya ya, kita tulis. Lalu setelah kita catat dan kita tulis itu, kemudian kita pertanyakan sendiri inner critic itu. Misalnya, ini nggak akan ada yang mau dengerin sih, misalnya gitu. Lalu kita tanya sendiri inner critic itu, masa sih nggak ada yang mau dengerin? Ini orang yang ada di YouTube ini segini banyaknya kok. Misalnya penduduk Indonesia aja 200 juta lebih. Masa nggak ada satupun yang dengerin? Hal-hal yang semacam itu. Atau misalnya, wah ini karyamu jelek banget ini. Ini bisa menghancurkan reputasimu. Misalnya gitu. Lalu kita pertanyakan ulang, seberapa jelek sih untuk yang seperti ini? Saya lihat banyak kok orang yang juga berkarya dengan tema-tema yang serupa, toh nyatanya nggak apa-apa. Hal yang semacam itu. Jadi setelah kita pertama mengakui inner critic kita harus jeli untuk melihat apa sih yang kadang-kadang
suara-suara negatif yang ada dalam diri kita seperti apa sih, inner critic itu. Lalu inner critic itu kita tangkal dengan logika, kita pertanyakan ulang, kita lihat secara objektif apa benar apa enggak begitu. Saat kita selalu men-challenge ya, selalu mempertanyakan kembali inner critic kita itu, kita melakukan otokritik, lalu kita nilai sendiri, ini kritik yang berlebihan atau apa. Kalau kita kasih logika-logika terus data-data yang valid, biasanya inner critic-nya menjadi lebih diam. Dia menjadi soft di sini kalau dibilang di bukunya. Jadi inner critic-nya kemudian lama-lama dia menjadi soft dan dia bisa bekerja sama, dibilang gitu. Karena saat kita sudah mengalahkan inner critic itu dengan logika dan data-data yang valid, maka inner critic-nya menjadi melunak gitu. Nah, itu salah satu cara untuk memudahkan kita berkarya atau mengatasi social anxiety. Cara kedua adalah dengan turning attention inside out, dengan menggeser fokus kita dari yang fokus pertamanya melulu kepada diri sendiri menjadi fokus keluar, katanya begitu. Contohnya mungkin begini. Ini juga PR besar buat diri saya pribadi ya. Misalnya pada saat kita berada bertemu dengan teman-teman, kemudian kita ngobrol. Biasanya orang-orang yang memiliki social anxiety ini, yang memiliki kegelisahan sosial ini, atau orang-orang yang selalu penuh dengan inner critic itu, dia fokus ke dalam. Misalnya pada saat dengerin orang ngomong, dia malah memperhatikan diri dia sendiri, kemudian dia merasa kayak ntar saya harus ngomong apa nih, wah ini apa saya udah gesture saya udah bener apa enggak nih, atau hal-hal yang semacam itu. Saat seseorang ini terlalu fokus ke dalam dirinya, kemudian dia pokoknya segala detail pribadi dia perhatikan, maka dia akan kehilangan fokus dengan kondisi di sekitarnya. Jadi tidak terkoneksi dengan sekitarnya. Nah, salah satu caranya adalah itu, kita mulai mencoba meninggalkan fokus terhadap diri kita, lalu kita fokus keluar. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang, alih-alih memperhatikan tentang diri kita sendiri, mengenai sikap kita apa segala macam, kita lupakan itu, lalu kita fokus memperhatikan orang itu, dia bilang. Nah, mungkin ada satu ilustrasi yang agak mirip seperti ini, karena ini adalah hal yang saya sendiri alami. Dulu saya mengira bahwa orang yang terlalu fokus ke dalam itu oke gitu ya, ini penuh dengan perenungan gitu. Sampai pada akhirnya saya baru menyadari kalau orang-orang yang fokus keluar itu dia juga bisa dapat banyak kebijakan-kebijakan hidup loh, banyak hikmah. Contohnya, saya pergi ke San Antonio, Texas dalam rangka sebuah pelatihan. Terus karena satu dan lain hal, perjalanan itu terhambat dan kita hampir ketinggalan pesawat dan macam-macam, terus pesawat pindah rute gitu. Waktu itu saya panik, luar biasa panik. Saya cemas banget dan saya merasa begitu kecil waktu itu, karena saya nggak tahu saya ini nanti akan bagaimana, ini lewat mana. Cuaca juga buruk waktu itu. Pokoknya itu perjalanan yang betul-betul ngebuat saya merasa kecil. Saya ngelihat, gila, dunia ini besar banget dan betul saya ini kecil banget. Nah, perasaan bahwa dunia ini gede banget dan saya ini kecil banget, itu kan sebenarnya udah banyak di line-line quote-quote-nya orang-orang bijak gitu ya. Wah, hal-hal yang semacam itu. Tapi impresinya, detail rasanya itu baru kita dapatkan pada saat kita fokus keluar. Pada saat kita mengalami, misalnya kita diperjalankan ke sana kemari gitu, kita ngelihat dunia gitu. Nah, hal yang semacam ini saya baru sadari bahwa sudah saatnya untuk saya mulai fokus keluar juga. Jadi fokus ke dalam, mengenali diri, mengenali karakter diri, itu bagus untuk kita tahu ya seperti apa diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita apa. Tapi selepas kita fokus dengan diri kita sendiri, kita sudah mulai harus bergerak menjadi kita fokus keluar. Fokus keluar ini ya bisa dengan mulai berinteraksi dengan orang, kita mulai berkarya, misalnya kita mulai membagikan apa yang kita pikirkan ke orang-orang. Kita terkoneksi dengan orang-orang gitu. Supaya lebih banyak juga pelajaran yang kita bisa dapat dengan kita fokus keluar. Gitu. Lebih banyak lagi yang dibahas dalam buku ini sebenarnya, cuman
supaya videonya nggak panjang, saya potong di sini aja. Teman-teman bisa baca sendiri bukunya, dan buku-buku lain juga banyak sebenarnya yang bahas tema serupa. Tetapi intinya itu untuk mengatasi social anxiety ada dua. Yang pertama, kita atasi inner critic diri kita sendiri dengan mengalahkan inner critic itu dengan logika yang objektif. Yang kedua adalah dengan menggeser fokus kita, turning attention inside out, dari yang terlalu fokus kepada diri sendiri menjadi fokus kepada hal-hal yang ada di luar diri kita. Terima kasih teman-teman sudah mantengin. Kalau bermanfaat silakan subscribe. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.